Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Oke, kalau abang tanya bagaimana kabarnya atau apa kabarnya, abang pengen adik semua menjawab dengan Luar biasa. oke. Tahu ya jawabannya? Oke, abang tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Loh kok masih belum semangat? Belum dengan sungguh-sungguh masih belum full tenaganya untuk mempersiapkan kebaktian kita pada hari ini. Abang tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, mantap sekali. Gitu dong baru semangat. Oke, abang harap adik-adik semua dengan keadaan sehat dan penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadahnya, abang pengen adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab serta alat tulisnya yang diperlukan untuk kebaktian kita pada pagi hari ini. Oke, abang persilakan adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Oke, sudah ya. Sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak. Abang pengen adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, tenang sejenak untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main loh ya kalau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, disiapkan hati dan pikirannya untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Untuk lagu pertama, abang pengen adik semua untuk bangkit berdiri karena kita akan mengangkat pujian dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Masih ingat toh gerakannya? Oke, mantap. Kak Devi udah siap? Siap dong Bang. Tim musik udah siap? Oke, mari kita angkat pujian lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Musik. Ayo dengan semangat ya, sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur hari ini kami panjatkan ya Bapa, kami masih bisa beribadah melalui ibadah sekolah minggu online ya Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, persiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menjalankan dan menikmati ibadah ini dengan penuh sukacita Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita akan angkat pujian lagu Bersyukurlah. Ini lagu yang penuh dengan semangat loh ya. Bersyukur, kita harus bersemangat karena Tuhan masih memberikan berkatnya bagi kita, berkat kesehatan. Jadi kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Bersyukurlah.
Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat cuplikan ayat hafalan diambil dari kitab Mazmur 46 ayat 2. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Andika Stulus dari Berbuga. Shalom kakak, namaku Trisa. Saya Meti Semanjunta. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Melani Purba, orang 1. Kakak-kakak dan teman-teman semua, saya Felicia Berimbing, Horon 3. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. 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 Allah itu bagi kita tempat perlindungan tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita 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 tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sang terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat 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 terbukti. Sebagai penolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Salam sehat. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya minggu depan jangan lupa dicatat ya. Diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Nah, kakak harap untuk minggu depan adik-adik lebih semangat lagi ya untuk ayat hafalannya. Dan jangan lupa video adik-adik sekolah minggu di-share di media sosial, di Facebook Gereja HKBP Lontar,
dan Instagramnya @smhkbplontar. Oh iya, untuk ayat hafalannya dikumpulkan terakhir hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Kakak tunggu ya adik-adik untuk ayat hafalannya. Oke, kakak ingatkan kembali. Untuk ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. See you. Nah, itu tadi ayat hafalan yang diberikan oleh Kak Rebecca. Semoga adik-adik mempersiapkannya sebaik mungkin dan jangan lupa untuk di-share di IG Sekolah Minggu ya. Oke, kita akan lanjutkan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah, kakak harap kabar kalian sehat selalu ya, sama seperti kakak dan juga Bang Jojo di sini. ya. Nah, cuman kakak mau tanya nih, apa ada dari antara adik sekolah minggu yang sedang sakit? Kalau ada, kakak Arta dan Bang Jojo doakan semoga kalian lekas sembuh. Hari ini cerita sekolah minggu akan dibawakan oleh kakak dan juga Bang Jojo. Jojo di sini. Ya. Nah, seperti biasanya nih, kalau sudah siap dengarkan cerita, kita mau siapkan Alkitabnya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Nah, kalau sudah disiapkan, silahkan dilipat tangannya. Kita sama-sama tutup mata dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih 1 minggu ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah memberikan kami nafas yang baru, dan terlebih hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah kami beserta dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan yang mau menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan mau memberikan kami hati dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan juga boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau sudah, silahkan adik-adik buka Alkitabnya. Kalian buka 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Kakak ulang ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Bang Juju sudah dapat? Sudah dapat Kak Arta? Oke, kakak juga sudah dapat. Untuk pembacaannya nanti Bang Juju sama Kak Arta gantian ya. Oke. Untuk ayat ganjil, Bang Juju yang baca. Untuk ayat genap, Kak Arta yang baca. Sambil disimak ya adik-adik sekolah minggu. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh, sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu bersuruhlah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Nah, ya itu tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah disimak oleh adik-adik di rumah. Sekarang Kak Arta dan Bang Jojo akan menceritakan lebih detailnya lagi. Di sini kakak siapkan alat peraga. Nah, seperti yang tadi sudah kita sama-sama baca. Pada zaman dahulu hiduplah seorang raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Ini dia.
Hiduplah seorang Raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Raja Hizkia ini adalah raja yang taat kepada Tuhan dan juga raja yang setia kepada Tuhan. Ya kan? Nah, karena dia adalah raja yang taat dan setia pada Tuhan, berarti semua dia pasrahkan dan dia berserah kepada Tuhan. Pada suatu hari, Raja Hizkia ini sedang jatuh sakit dan dia hampir meninggal. Wah, gimana rasanya tuh Kak ya? Pasti sakit sekali sampai hampir mati. Ya kira-kira seperti itulah Bang. Pasti nggak enak kan? Kira-kira siapa di antara adik-adik di sini yang pernah merasakan sakit? Gimana rasanya ya? Kalau Kak Arta sih pasti nggak enak Bang, badannya kan sakit semua. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ aja. Nah, karena tadi kan Raja Hizkia sedang sakit kan ya. Ya. Nah, kemudian pada waktu itu hiduplah juga seorang nabi pada zaman itu. Nama nabinya siapa itu Kak? Nama nabinya adalah Nabi Yesaya. Bisa kalian ulangi? Nama nabinya adalah Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya ini diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada Raja Hizkia. Menyampaikan apa? Menyampaikan kalau sebentar lagi Raja Hizkia akan mati. Iya, akan meninggal Bang. Dan dia tidak akan sembuh dari sakitnya. Nah, kira-kira kalau misalnya Bang Jojo nih jadi Raja Hizkia, gimana perasaannya Abang? Ya kasihan juga sih Kak, ya pasti sedih kalau diberitakan seperti itu. Tapi kalau kita seperti itu ya harus berserah kan Kak? Iya bener banget, pasti sedih kan ya, sudah sakit tiba-tiba dibilangin gini sama seorang nabi, kamu akan mati dan kamu gak sembuh. Nah tapi seperti yang tadi kita tahu, Raja Hizkia adalah raja yang taat dan takut kepada Tuhan. Dia memilih untuk berdoa, seperti yang bisa kita lihat. Raja Hizkia berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bang Jojo mau tahu nggak isi doanya apa? Pasti isi doanya itu tentang yang baik pastinya Kak ya? Iya dong. Nah, isi doanya Raja Hizkia pada waktu itu dia bilang gini, Tuhan, aku kan sudah hidup takut kepada Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ingatlah aku, ya kan? Ya. Raja Hizkia minta Tuhan untuk mengingatnya. Kenapa? Karena Raja Hizkia sudah taat kepada Tuhan dan hidup tulus kepada Tuhan. Setelah berdoa Bang, Raja Hizkia menangis dengan kencang. Kenapa nangis? Dia sedih dong. Habis ini aku mau mati katanya gitu. Berarti walaupun dia kondisi sakit, dia tetap taat dan mengenalkan Tuhan Allah ya Kak ya pastinya ya Kak ya. Kalau misalnya Dedek sekolah minggu kira-kira lagi sakit, apa yang akan dilakukan? Kalau abang sih, kalau Bang Jojo biasanya kalau kita dalam kondisi sakit, pasti untuk selalu berdoa Kak. Karena apa? Yang pertama untuk meminta sama Tuhan untuk diberikan kesembuhan. Yang kedua, setelah kita berdoa pasti dari kita pastikan untuk berupaya pergi ke dokter, bener nggak Kak? Tapi kalau Kak Arta sih memang kagum ya sama Raja Hizkia. Kenapa? Karena Raja Hizkia masih mengingat Tuhan. Walaupun dia sedang dalam keadaan yang nggak enak banget, dia lagi terpuruk. Nah, tapi selesai, belum sampai sini Bang ceritanya Bang. Wah. Nah tadi kan Nabi Yesaya sudah bilang seperti itu kan. Cuman belum sampai ke pelataran tengah, Tuhan bilang gini ke Yesaya, hehehe Yesaya gitu kan. Tuhan bilang gini, baliklah kepada Raja Hizkia. Katakan kepada Raja Hizkia kalau dia akan sembuh. Dan aku akan memperpanjang umurnya sampai 15 tahun ke depan. Dan aku juga akan menyelamatkan dia dari tangan Raja Asyur. Wow, gitu Bang Jo. Berarti Raja Hizkia nggak jadi mati dong Kak? Berarti Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia.
Iya. Gitu. Oke. Jadi Nabi Yesaya menyampaikan kepada Raja Hizkia sesuai apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata Tuhan itu menggenapi janjinya. Tuhan memberikan janjinya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Bener banget. Bukan cuma menyembuhkan aja Bang Jo tadi Tuhan. Tuhan juga menambahkan usianya si Hizkia. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan Raja Hizkia dan juga seisi kotanya dari tangan Raja Asyur yang pada waktu itu menyerang kerajaan Yehuda. Berarti umurnya Raja Hizkia berarti diberikan umur panjang berapa tahun itu Kak Arta? Ditambah 15 tahun. Wow, Tuhan sungguh sangat baik ya berarti. Iya dong Bang. Nah, setelah itu ini tadi Raja Hizkianya sembuhkan. Wajahnya berseri ya Kak ya? Iya berseri. Ada buktinya Bang. Kalau misalnya Raja Hizkia itu sembuh. Pada waktu itu Nabi Yesaya menyuruh orang untuk mengambil kue ara. Nah kue ara itu diletakkan pada tubuh Raja Hizkia yang sakit. Dan kemudian Raja Hizkia menjadi sembuh seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Gitu Bang Jo ceritanya. Oh gitu ya, wajahnya terlihat berseri ya Kak ya setelah dia disembuhkan oleh Nabi Yesaya melalui perantara itu Kak ya. Dengan kue apa tadi Kak? Kue ara ya sama? Iya kue ara. Kue ara, oke. Nah, kira-kira kalau Bang Jojo di sini apa sih yang bisa Bang pelajari dari Hizkia? Berarti dari poinnya yang di sini, walaupun dalam kondisi apapun, Raja Hizkia tetap tidak melupakan Tuhan Allah. Karena apa? Dia dalam kondisi terpuruk pun dia tetap berdoa dan tetap mengingat Tuhan Allah kita. Karena apa? Karena dialah Tuhan pemurah dan Tuhan yang sangat yang banget ya Kak. Ya bener kan Kak? Sekarang Kakak mau tanya, kira-kira kalau misalnya adik-adik lagi sakit, apa yang akan kalian lakukan? Pastinya berdoa Kak, sepertinya Kak. Iya, yang pertama kita harus berdoa. Kita mau belajar dari Raja Hizkia. Ketika sakit, ketika sehat, ketika senang, ketika sedih, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah berdoa, kemudian kira-kira kita perlu ke dokter nggak ya Bang kalau lagi sakit? Pasti dong Kak, karena dokter juga perantara dari Tuhan juga kan Kak. Nah, kalau misalnya adik-adik sakit, kita juga perlu ke dokter dong. Kita perlu juga untuk minum obat dengan benar dan teratur biar sembuh. Jadi bukan cuma berdoa, tapi kita juga harus berusaha gimana caranya biar kita sembuh. Benar, berdoa dan berusaha pastinya Kak ya. Iya, apa ya bahasanya itu? Ora et labora. Ya gitu Bang Jo. Iya Kak. Nah, seperti itu cerita kita hari ini tentang Raja Hizkia. Betul sekali Kak. Nah Bang, sebelum menutup cerita biasanya kita ngapain ya Bang? Nah, pasti adik-adik penasaran. Atau pada sudah tahu belum? Nah, kalau biasanya kalau kita sudah selesai bercerita, jangan lupa kita tutup Alkitab kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa sama, benar banget sama Tuhan Yesus. Kita berdoa ya adik-adik ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Adik-adik sekalian kami telah mendengarkan sebagian cerita dari kisah Raja Hizkia. Kiranya kami bisa meniru dan memberi contoh Tuhan dari kisah dari Raja Hizkia. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan Yesus juga melindungi, menyertai untuk adik-adik sekalian kami yang berada di rumah, kedua orang tua mereka juga Tuhan, berikan berkat dan rezeki dalam menuntun dan membimbing adik-adik sekalian kami. Begitu juga Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami dalam naungan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Ya, itu tadi nats cerita yang dibawakan oleh Kak Arta dan juga Bang Jojo. Semoga adik-adik sekolah minggu dapat menyerap dan juga menerapkannya di kehidupan adik-adik sekolah minggu. Dan juga semoga adik-adik sekolah minggu walaupun di rumah saja, adik-adik tetap semangat ya. Dan juga tetap menjadi berkat buat orang tua dan juga di sekeliling kita masing-masing. Oke, kita akan melanjutkan bernyanyi dari buku ND nomor 806 AHP Masa di Ngolumon. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan mendatang. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
mendengarkan cerita tentang Raja Hizkia yang sudah disembuhkan oleh Tuhan yang disampaikan oleh Kak Arta dan Bang Jojo. Nah, kali ini kakak akan menyampaikan tentang aktivitas kita pada minggu hari ini. Tahu ini apa? Jadi aktivitasnya, karena tadi temanya tentang Raja Hizkia yang disembuhkan, dan kakak sudah dapat ya 2 hal yang perlu kita ingat, kita perhatikan. Yang pertama, Raja Hizkia itu bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dan yang kedua, akhirnya Tuhan Yesus juga mengerti arti dari kesetiaan dari Raja Hizkia. Oleh sebab itu, Yesus menyembuhkan. Nah, di sini untuk aktivitasnya juga temanya tentang kesembuhan Raja Hizkia. Jesus heals. Jadi untuk aktivitas kali ini kakak akan kasih. Tara. Caranya adalah nanti untuk kertas buffalo ini seperti yang kakak tunjukkan ini, kertas buffalo kita akan bikin 3 ya. Yang pertama, kertas buffalonya itu berbentuk kecil, hati kecil. Kemudian yang lembar kedua dan ketiga, kertas buffalonya lebih besar ya dari yang pertama. Kemudian jangan lupa dikasih seperti ini tali-tali. Kalian bisa menggunakan tali yang ada di rumah seperti tali sepatu, lalu ada pen atau bisa pakai pensil, kemudian ada spidol, ada gunting. Di sini kakak bisa pilih salah satu sih, kalian juga bisa pilih salah satu. Bisa pakai lem kertas ataupun ini ya double tape ya. Kemudian pelubang kertas atau istilahnya plong-plongan kalau kalian tahu. Gimana cara kerjanya kayak sih? Cara kerjanya adalah seperti yang tadi kakak sampaikan, untuk lembar hati yang di depan yang lebih kecil tinggal ditempel saja dari yang kecil ini ke hati yang besar ini ya. Kemudian kalian harus buat lagi seperti ini, kertas buffalo yang dipotong panjang kemudian dilipat-lipat. Di sini adik-adik tahu nggak? Kakak buatnya sesuai dengan nama Kak Yesi. Y, E, S, Y. Lalu di sini kan ada ruang kosong nih. Kalian bisa kasih gambar-gambar atau bisa kalian kasih foto kalian, ya kan? Gambar-gambarnya atau foto-foto kalian ataupun apapun yang perlu kalian doakan. Misalkan di sini kalian bisa kasih foto kalian mendoakan diri kalian atau orang tua kalian, ataupun bisa juga binatang peliharaan kalian. Nah, lalu di belakangnya, hati yang paling belakang, di sini ditulis nama dan horor. Lalu lucu ya, kakak bikin seperti ini tali untuk bisa ditempel ataupun digantungkan, bisa digantung di depan kamar ataupun bisa ditempel di seperti ini di meja belajar kalian ya. Lalu kakak sampaikan dulu, untuk pengumpulan aktivitas ini bisa disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya maksimal sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Nah, untuk itu aktivitasnya kalian juga bisa disampaikan, di-share juga ke 2 sosial media yang kita punya. Yang pertama, Facebook Gereja HKBP Lontar ataupun Instagram SM HKBP Lontar Surabaya. Oke, sampai di situ aja untuk aktivitas minggu ini. Jangan lupa ya, kakak akan tunggu aktivitas pengumpulannya sampai dengan hari Rabu tanggal 1 Juli 2020. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. There were 1, 2, 3 lepers healed by Christ. There were 4, 5, 6 lepers healed by Christ. There were 7 and 8 and 9 healed too. 10 in all were
came to